Halo Sobat Accurate, bertemu kembali di channel Mastering Accurate, channel kesayangan Sobat Accurate yang ingin belajar dan mahir menggunakan Accurate. Hari ini channel Mastering Accurate ingin berbagi ilmu tentang apa? Ya, hari ini kita akan membahas setup database Accurate 5 kontraktor. Accurate 5 kontraktor ini sangat cocok untuk usaha dengan bidang usaha kontraktor yang ada RAB dan juga termin penagihan. Lalu apa saja yang perlu disiapkan? Ya, pertama, Sobat Accurate tentu harus mendownload aplikasinya. Sobat Accurate bisa download dari website cpssoft.com. Kemudian downloadlah varian Deluxe atau Enterprise, karena untuk fitur kontraktor hanya ada di varian tersebut. Setelah Sobat Accurate mendownload dan menginstal, silahkan buka Accurate-nya sehingga tampilannya seperti ini ya. Kemudian Sobat Accurate tinggal klik Create New Company. Kita buat database-nya terlebih dahulu. Misalkan kita pilih lokal, kemudian kita browse, kita tentukan folder tempat penyimpanan database kita, lalu beri nama. Misalkan namanya PT ABC. Kita klik Create. Kita klik OK, maka Accurate beberapa saat akan membuatkan database untuk kita. Baik, Accurate sudah selesai membuat database untuk kita ya. Di situ ada muncul user ID dan password. Kita tentukan untuk user ID dan passwordnya adalah supervisor. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal juga yang perlu Sobat Accurate perhatikan ya. Karena kita akan men-setup data kontraktor, maka kita perlu master datanya. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada RAB dari MS Project. Ini nanti untuk formula di RAB ya. Kemudian ada chart of account tentunya, ada customer, vendor, inventory, fixed asset, dan juga yang berkaitan dengan projectnya sendiri yaitu labor cost, kemudian material budget and price adjustment, kemudian work price analysis kategori atau WPA, kemudian WPA itu sendiri. Nah, Sobat Accurate tidak perlu khawatir karena Mastering Accurate sudah menyediakan di link deskripsi. Jadi Sobat Accurate tinggal mendownload dan nanti tinggal mensimulasikan di Accurate masing-masing ya. Oke, kita kembali ke layar Accurate. Kita pilih bahasa yaitu bahasa Inggris. Terserah Sobat Accurate ingin pilih apa ya. Saya pilih bahasa Inggris. Lalu kita klik next. Nah, tentu karena kita sudah punya akun sendiri dan punya data-data di Excel, kita pilih Advanced Setup atau persiapan mahir. Lalu kita next. Nah, di sini currency kita isi IDR. Rate-nya 1, negaranya Indonesia. Simbolnya adalah IDR. Kita klik lanjut. Kemudian company name-nya adalah PT ABC. Address-nya Jakarta. Nah, ini Sobat Accurate nanti bisa menggunakan data sesuai dengan kebutuhan Sobat Accurate ya. Start date-nya di sini saya buat 31 Desember 2020. Ya, seperti yang sudah pernah saya informasikan bahwa start date ini kalau kita mau mulai 1 Januari 2021 maka kita isi akhir bulan dari periode atau bulan sebelumnya. Kalau ingin mulainya tanggal 1 April berarti kita isi 31 Maret. Fiscal year-nya jangan lupa samakan dengan tahun dari start date-nya. Ya, di sini 2020. Untuk warn if dan error if kita skip saja. Nanti kita bisa set di kemudian hari ya. Kita next. Kemudian di company tax information juga kita bisa skip saja. Kita next lagi. Nah, langsung kita masuk ke chart of account. Nah, kita hapus semua akun kecuali opening balance, equity, dan return earning ya. Nah, ini kenapa sih akun ini pada muncul ya? Akun ini muncul karena kita membuat mata uang tadi ya di depan. Nah, kita hapusin saja karena kita akan menggunakan akun yang sudah kita miliki ya. Kita hapus. Ya, hapusnya satu persatu. Accurate masih belum ada fasilitas untuk memblok dan hapus secara bersamaan ya. Jadi kita harus hapus satu persatu. Oke. Kita hapus satu persatu. Oke, sebelum kita next atau lanjut, opening balance equity kita isi ke opening balance equity. Oke, setelah itu kita klik here to import from file ya. Kita ambil akunnya sini ya, kita pilih XLS, kemudian kita pilih chart of account. Oke, kita ekstrak datanya.
Kita hapus baris pertama karena baris pertama itu adalah judul, jadi kita tidak butuhkan judulnya. Kita klik delete. Setelah itu kita mapping ya, account number ke account number, account name ke account name, opening balance ke opening balance, account type ke account type. Nah, di sini sobat accurate jangan sampai salah mapping, karena kalau sampai salah mapping dampaknya bisa fatal ya. Nah, ini di sini kita samakan ya, inventory ke inventory, other current asset ke other current asset, fixed asset ke fixed asset ya. Kita scroll ke bawah sampai nanti habis ya. Akumulasi, account payable, kemudian other current liability, lalu long term, kemudian equity. Masih kita scroll ke bawah, revenue ke revenue, kemudian cost of goods sold atau COGS ke COGS, lalu expense ke expense, lalu other income. Kita cari other income, kemudian other expense. Oke, nah ini kita sudah, ada yang kosong tidak? Oke, sudah terisi semua. Kemudian untuk parent account kita pilih ke parent account. Oke, setelah semua lengkap kita klik import data. Oke, di sini ada 61 record yang berhasil terimport. Kita klik OK. Nah, sobat accurate bisa perhatikan perbedaan setup kontraktor ya dengan mungkin setup yang di video sebelumnya. Nah, ini ada yang namanya pemisahan seperti inventory raw material dan finished good. Jadi kita di sini akan membuat simulasi ya, sebuah pabrik batako. Di sini tadi ada inventory raw material dan finished good. Kemudian ada akun project in process ya. Ini nanti yang akan menampung nilai pengerjaan proyek ya selama belum di finishing. Nah, ada lagi nanti yaitu project advance revenue ya. Kalau ada uang muka atas suatu proyek maka ini akan ditampung di sini ya. Kemudian di situ juga nanti ada sales untuk project ya, yaitu kita sebut project revenue. Kemudian ada juga yaitu cost of goods sold project. Jadi di sini nanti ada pemisahan untuk proyek ya. Jadi akun-akunnya seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, kita lanjut. Nah, kita klik next. Untuk currency default account seperti biasa kita isi advance sales ke advance sales, kemudian advance purchase ke advance purchase, sales discount ke sales discount invoice, realize gain or loss ke realize gain or loss, unrealized ke unrealized gain or loss. Kita klik next. Di bagian other kita isi ya, untuk terms of paymentnya kita sesuaikan dengan file Excel dari pemasok dan customer ya. Kita coba buka. Untuk customer terminnya net 30, kemudian untuk pemasok juga net 30. Jadi kita cukup buat satu saja yaitu net 30 ya. Kita isi 0 di sini 30, kemudian kita enter. Oke, untuk pajak kita sudah tentukan ya. Contohnya di sini adalah T kodenya ya, PPN ya. Kita buat untuk kode pajaknya adalah T. Namanya adalah PPN, description PPN, rate-nya 10%, sales tax-nya ke VAT out. Kemudian purchase tax-nya ke VAT in. Oke, kemudian kita klik next. Customer dan vendor kita tentukan customer type-nya general saja, kita tidak perlu tambahkan. Untuk shipment method silahkan sobat accurate bisa menambahkan jika ada kebutuhan ya, bisa dengan klik add, nanti bisa ditambahkan misalkan JNE atau menggunakan mobil atau apa gitu ya. Selanjutnya kita next dan import customer, kita klik here to import from file, kita ambil file customer. Oke, kita ekstrak datanya. Kemudian kita delete baris pertama. Setelah itu kita mapping ya, seperti biasa. Ini proses ini memang proses yang harus dilakukan ya. Termin kita pilih ke net 30 ya.
kemudian opening balance ke opening balance, invoice number ke invoice number opening balance, as of ke as of, kemudian lanjut ke first tax ke first tax ya. Di sini kode T ke PPN, kemudian customer type kita pilih ke customer type general, kita mapping ke general, kita klik OK, lalu kita klik import data. Ya, berhasil 3 record terimport. Kita klik OK, kemudian next, masuk ke bagian vendor, kita import juga untuk vendornya ya. Kita ambil file vendornya. Di sini ada vendor. Ekstrak data. Kita hapus baris pertama. Kita mapping seperti biasa ya. Vendor number, vendor name, kemudian termin. Net 30 ke net 30, kemudian ada opening balance, lalu invoice number, ada as of balance, kemudian ada first tax. Nah, kita mapping ke PPN. Oke, ini sudah selesai, kemudian kita klik import. Oke, ada 4 record yang terimport, kita klik OK. Nah, di sini kita tinggal klik next. Nah, untuk project dan departemen di sini kita skip ya. Jadi project di sini ini lebih ke arah project general. Jadi ada 2 pemisahan, ada project general dan kontraktor. Sedangkan kita sedang membahas project kontraktor ya. Ini kita skip, kita langsung next saja. Oke, kita masuk ke inventory. Untuk warehouse kita pilih center saja. Item kategori kita skip karena kita tidak ada pemisahan di kategori barangnya. Kemudian kita next. Item default account kita pilih. Inventory finish good, sales finish good. Oke, kemudian sales return finish good. Lalu sales discount finish good. Good in transit, cost of goods sold, lalu purchase returnnya ke inventory finish good, expense account ke other expense, lalu unbilled goods-nya ke unbilled goods. Oke, kita klik next. Nah, cost method seperti yang sudah pernah kita bahas, hanya bisa dipilih sekali. Jadi sobat accurate pastikan akan memilih average atau FIFO. Kita ikutin saja misalkan average, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita baru import untuk barangnya. Nah, kita klik import. Lalu kita ambil file Excel-nya. Sekarang ke inventory. Kita ekstrak data. Lalu kita biasa ya, klik kanan delete di baris pertama. Kemudian kita mapping. Di sini ada item number, ada item description, ada item type, inventory part ke inventory part, non inventory ke non inventory part. Lalu ada quantity, ada total cost, kemudian ada unit 1, ada definisi selling price 1. Kita scroll ke bawah, masih banyak ya. As of, kemudian ada sales tax code, kita pilih ke PPN. Kemudian ada purchase tax code, kita pilih juga ke PPN. Lalu ada inventory account, kita pilih inventory account. Kita tentukan 1200. Kemudian ada 1200 lagi. Finish good. Lalu ada 7199 ya. Ada revenue, kita klik OK. Kemudian ada sales account ya. Sales account 4100 100. Kemudian ada 410101. Terakhir ada 44 ya, project revenue. Kita klik OK.
Lanjut ke sales return ya, sales return account. Untuk akunnya adalah 42. Kemudian ada 42 lagi untuk yang finish good. Klik oke. Kita masih scroll lagi ya ke bawah, masih banyak. Item sales discount. Item sales discount ya, kita definisikan 43. Kemudian di sini ada 43 finish good. Oke, kita klik oke. Lanjut ke COGS. Ya, COGS account. COGS accountnya ada 5.000. Kemudian ada 5.000 lagi. 101. Kemudian satu lagi adalah 5.100 ya. Ini adalah COGS proyek ya. Kali ini kita klik oke. Kemudian ada purchase return account. Purchase return account kita pilih untuk inventory raw material, inventory finish good, kemudian ada akun 7199. Oke. Lalu untuk unbilled goods kita tentukan ya ke unbilled goods. Unbilled goods di akun 2300. Kemudian ada good in transit. Kita masukkan ke 1201. Good in transit. Oke, kita klik oke. Sampai di sini kita sudah selesai untuk mapping. Kita klik import data. Oke. Nah, Sobat Accurate bisa lihat ya, di sini ada beberapa item. Ini batakonya adalah item barang jadinya nanti rencananya. Kemudian semen, pasir, dan foam agent adalah item penyusunnya. Subcon adalah item yang nanti di project kita ada mengenal istilah subcon, yang mana pekerjaan ini dikerjakan oleh pihak luar ya. Ini nanti itemnya akan menggunakan item subcon untuk menagihnya. Kemudian ada lagi tagihan proyek. Nah, ini adalah item yang nanti akan digunakan saat kita menagih ke pelanggan kita ya. Itu nanti di setiap termin kita menagih akan muncul tagihan proyek. Oke, kita klik lanjut. Nah, di sini ada fix asset. Nah, fix asset ini pelengkap ya untuk datanya. Jadi saya buat satu siklus mulai dari akun sampai dengan fix assetnya. Nah, di sini kita import ya karena kita juga sudah siapkan. Nah, kita ambil filenya 5.1 fiscal fix asset. Oke, kita ekstrak. Kemudian kita hapus baris pertama seperti biasa. Fiscal fix asset type. Oke, kemudian fiscal estimated life. Lalu terakhir adalah fiscal depreciation method. Oke, kita pilih straight line ke straight line, non depreciable ke non depreciable. Kita klik OK, lalu klik import data. 3 record masuk, kita lanjut ke fix asset type. Kita klik here, kemudian kita ambil filenya 5.2, kita ekstrak, kita hapus baris pertama, lalu kita mapping fix asset type dan fiscal fix asset type ya, tidak disusutkan ke tidak disusutkan, bangunan permanen ke bangunan permanen, golongan 2 garis lurus ke golongan 2 garis lurus. Kita klik OK, lalu kita klik import data. Oke, 3 record masuk. Terakhir adalah mengimport master fix asset ya. Kita klik di sini. Kita ambil fix assetnya 5.3, ekstrak data, hapus baris pertama, mappingkan asset code ke asset code, asset description, kemudian estimated life, fix asset type, building ke building, kemudian vehicle ke vehicle, lalu purchase date, kemudian usage date, depreciation method,
kita mapping straight line ke straight line ya. Oke, kita scroll ke bawah, masih banyak. Expenditure ke expenditure. Kemudian fiscal fixed asset ke fiscal fixed asset ya. Di sini fiscal fixed asset. Oke, true kita petakan ke true. Kemudian intangible. Kita cari intangible. Nah, ini. Nah, di sini false, kita mappingkan ke false. Oke, expenditure account kita isi ke opening balance. Oke. Kemudian asset account, building ke building, vehicle ke vehicle. Lalu akumulasi, kita tentukan akumulasi building ke building, vehicle ke vehicle. Oke, masih satu lagi ya, depreciation expense accountnya ya, untuk penyusutan building ke penyusutan building, biaya atau beban penyusutan vehicle ke vehicle. Oke, kemudian selanjutnya kita import data. Oke, 2 masuk, kita klik OK, kita next lagi ya. Di sini kita sudah congratulations, now you are ready to use Accurate ya. Ini sebetulnya masih belum ya, masih ada yang harus kita lakukan. Oke, kita klik finish dulu.